Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini jumlahnya 5 ayat, termasuk bagian daripada Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah ini berawal dari asbabun nuzulnya yang diriwayatkan dari Mujahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kehebatan seorang Bani Israel yang beliau ibadah luar biasa dari malam sampai pagi. Kemudian siangnya berjihad fisabilillah, dan itu dilakukan selama 1000 bulan tanpa henti, terus menerus. Ya, jadi ada seorang di Bani Israel ini yang ibadahnya tuh lama panjang, siangnya pun lama panjang dalam berjihad. Terkagum-kagum ketika mendengar Rasulullah menceritakan tentang kehebatan Bani Israel. Para sahabat ini terkagum-kagum, ya, karena rasa-rasanya enggak mungkin selama 1000 bulan, ya, beribadah full, kemudian berjihad full, rasa-rasanya sulit tertandingi. Nah, ya, inilah yang membuat bahasa agamanya giftoh, bukan hasud. Kalau hasud itu dengki, iri hati untuk menjatuhkan. Tapi kalau gibtoh, iri yang bagus, agar bisa mencontoh seorang Bani Israel yang ibadahnya lama, panjang, luar biasa. Nah, para sahabat ini, ya, kita ketahui bahwasanya sama umurnya dengan Rasulullah, di bawah umur 100 tahun. Sedangkan umat-umat yang dahulu badannya besar, tinggi, umurnya panjang, lebih daripada 100 tahun, bisa 800 tahun, 700 tahun, panjang, lama, umurnya panjang. Ya. Nah, inilah, karena itu para sahabat pun sedih, karena dari kualitas, dari kuantitas ibadahnya tidak sehebat Bani Israel. Artinya tingkatan ibadah ini di atas rata-rata para sahabat. Ya, umurnya pendek, ibadahnya tidak sepanjang selama Bani Israel, berjihadmu pun tidak selama sepanjang Bani Israel. Lalu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar ini sebagai bentuk jawaban bahwasanya Allah memberikan karunia besar kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya 1 malam bisa mendandingi ibadahnya Bani Israel, ya, yaitu 1000 bulan dalam ibadah. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan, ya, sekitar itu 83 tahun lah. Jadi kalau umur kita 83 tahun full ibadah, rasa-rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Umur kita paling-paling 60 tahun pun nggak full ibadah, ya. Nggak full ibadah. Paling dari akil balik pun tidak mungkin full ibadah. Nah, Allah karuniakan kabar gembira, dan ini hanya pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Lailatul Qadar. Kuantitas ibadahnya, ya, sebanding bahkan lebih hebat daripada Bani Israel. Seandainya umpama setiap tahun umat Rasulullah mendapatkan Lailatul Qadar, dikaliin aja. Setiap tahun, setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, dikali 83 tahun. Umurnya misal 50 tahun atau 30 tahun, dikali 30 tahun dikali 83 tahun. Berapa itu? Masya Allah. Berarti melebihi daripada umat-umat Bani Israel yang panjang. Inilah penyebabnya turun surah Al-Qadar ini, kabar gembira dari Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain dari Hasan bin Ali
surah Al-Qadar ini berkaitan turun ketika Rasulullah bermimpi dalam sebuah tidurnya. Rasulullah SAW bermimpi melihat Bani Umayyah menduduki menguasai mimbar beliau setelah Rasulullah wafat. Rasulullah tidak senang dengan hal ini, maka turunlah 2 surah, yaitu Inna a'tainakal kautsar dan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, untuk membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini turunnya. Jadi ada 2 sebab turunnya surah Al-Qadar ini. Nah, ini di antara surahnya. Lalu untuk meraih Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Itu hanya di bulan suci Ramadan. Dan itu pun di akhir Ramadan. Ya, di akhir Ramadan, terutama di 21 terakhir Ramadan, ya, di 10 akhir Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Umar, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatul qadar faqala taharruha fi sab'is awakhir min syahri Ramadan. Rasulullah ditanya tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Rasulullah pun menjawab, carilah di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27 Ramadan itu kemungkinannya turun. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apa yang dilakukan? Apa doa? Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu an qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam in wafaqtu lailatul qadri maza aqulu qala taqulina Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu Nasa'i. Dari Aisyah yang berkata, Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, jika aku ingin meraih Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan dalam doa? Maka ucapkanlah, Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun yang sangat suka memberikan ampunan. Karena itu ya Allah, ampunilah aku. Ya, kalau kita biasanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu biasanya ya. Itu juga nggak apa-apa. Ya karim itu kan artinya Allah yang maha mulia. Nah, ini diantara keistimewaan Lailatul Qadar. Lalu kita isinya apa sih surah Al-Qadar ini? 5 ayat, tapi isinya mengandung luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Pernah saya jelaskan, ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Nuzulul Quran. Sama-sama turun. Nah, sama-sama turun. Cuma bedanya, kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan, sekaligus. Ya, 30 juz, 114 surat turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi tidak sampai ke bumi ini. Nah, nanti setelah itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di Mekah dan di Madinah. Makanya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah, dan itu berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa asbabun nuzul. Ya, itulah namanya nuzulul Quran. Jadi kalau Al-Quran turun sekaligus namanya Lailatul Qadar. Quran turun sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan sebab turunnya, dan itu berangsur-angsur, ya, itu namanya nuzulul Quran. Ya, pertama kali turun yaitu di Gua Hira ketika Rasulullah bertahalus di tanggal 17 Ramadan. Nah, kita jadi bisa bedain tuh.
Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Itu bedanya. Sama-sama turun, cuma berbedanya itu. Nah ya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, baik itu Taurat, Injil dan Al-Quran, itu turunnya sama di bulan Ramadan, cuma di tanggalnya saja berbeda. Ya, jadi turunnya Al-Quran, turunnya Injil, turunnya Taurat, turunnya suhub Ibrahim dan Musa itu turun di bulan suci Ramadan. Nah, ini arti turun. Ya, mari sekarang kita lihat arti daripada Al-Qadar. Ya, para ulama menjelaskan, ulama tafsir Al-Qadar ini maknanya ada 4. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya ada 4. Arti yang pertama Al-Qadar itu artinya penetapan. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjalanan hidup manusia selama 1 tahun. Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan umurnya, Allah tetapkan ketentuan-ketentuan lainnya, matinya, nasib baiknya, nasib buruknya setahun ke depan. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah turunkan suatu malam yang diberkahi. Jadi malam yang penuh dengan keberkahan di Lailatul Qadar itu. Jadi di Lailatul Qadar itu Allah tetapkan. Jadi malam ketetapan, malam Al-Qadar Allah tetapkan. Allah takdirkan ya rezeki seseorang selama 1 tahun, umurnya, ya kehidupannya dan sebagainya. Itu pertama makna Al-Qadar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, makna Al-Qadar itu artinya mengatur, pengaturan. Apa maknanya? Allah mengatur ya strategi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, beramar ma'ruf, nahi munkar, untuk menyelamatkan manusia dari jahiliyah kepada keterang benderangnya. Jadi Allah mengatur. Jadi Allah yang mengatur dakwah. Awalnya dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Jadi Allah mengatur strategi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Al-Qadar. Makanya Al-Qadar itu artinya pengaturan. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu arti kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia, turun di bulan yang mulia kepada makhluk yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang meraih Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Makanya Al-Qadar artinya mulia. Nah, jadi penetapan, pengaturan, kemuliaan. Ya, gitu. Makanya Allah memberikan kemuliaan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, makna Al-Qadar itu sempit. Kenapa disebut sempit? Karena seluruh malaikat turun di malam itu. Ya, berduyun-duyun turun di malam itu. Karena banyaknya malaikat, jadi bumi ini sempit dengan banyaknya malaikat. Seandainya manusia diberikan oleh Allah mata yang bisa melihat malaikat, nggak ada orang di malam itu di pasar, di rumah, di malam itu ada di pulang kampung, mudik, nggak ada. Semuanya di mana? Semuanya di masjid, semuanya itikaf. Karena begitu luar biasanya malaikat turun di malam itu. Makanya artinya sempit. Itu. Jadi ada 4 makna Al-Qadar. Malam ketetapan, malam pengaturan, malam kemuliaan, malam yang sempit. Masya Allah. Ya. Nah, makanya orang yang di malam itu Allah berikan keluasan rezekinya. Karena sempitnya malaikat, makanya didoakan oleh malaikat dan doanya dikabulkan oleh Allah. Karena doanya malaikat itu makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, makanya doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, di malam ketetapan, di malam pengaturan, di malam yang sempit. Nah, ini dijelaskan di dalam ayat. Jadi namanya tafsir ayat bil ayat, Pak. Masya Allah nih. Jadi surah Al-Qadar ayat pertama ini dijelaskan di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Betul. Kemudian juga Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Kemudian juga Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum bila wa ma anzalna ala abdina fa yaumal furqan yaumal talqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad di hari Furqan. Apa hari Furqan? Hari bertemunya dua pasukan. Ya, hari Al-Furqan. Dan itulah terjadi ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar. Pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan itu di tanggal 17 Ramadan. Ini arti dari inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami Allah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu ya Muhammad apakah malam Al-Qadar itu? Apakah malam kemuliaan itu? Kalau kita menemukan Al-Quran ayat kalimat wa ma adraka, ini menunjukkan pasti peristiwa itu hebat. Wa ma adraka, ya sebagaimana sebelumnya kita membaca dalam surah apa itu wa ma adraka itu, nah seperti Al-Qari'ah kan, mal qari'ah wa ma adraka wa ma adraka. Jadi kalimat ma adraka itu, tahukah engkau ya Muhammad, artinya adalah menunjukkan peristiwa itu pasti peristiwa di luar nalar, ya, di luar kemampuan akal manusia. Peristiwa yang terjadi luar biasa. Wa ma adraka artinya adalah mengandung pengertian hakikat ketinggian kemuliaan itu tidak terjangkau oleh ilmu dan akal manusia, melainkan hanya Allah ya mengetahui tentang kehebatan peristiwa Al-Qadar itu, peristiwa Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalimat 1000 berarti kalimat yang di atas 999, di bawah 1001, itu namanya 1000. Nah, 1000 ini menunjukkan apa? Banyaknya, ya, banyak. Jadi saking hebatnya pahala, saking hebatnya apa namanya, kehebatan peristiwa Lailatul Qadar ini. Jadi pahalanya melebihi 1000 bulan. Ya, dalam kitab Hasiyah Al-Jamal yang sebagaimana tadi dijelaskan, seorang Bani Israel, dia adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, beribadah di malam selama 1000 bulan, kemudian di siangnya berjihad selama 1000 bulan. Hebatnya ini peristiwa Lailatul Qadar melebihi apa yang dilakukan oleh seorang Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, makanya kita di bulan Ramadan itu, inilah tamu yang paling istimewa, tamu yang agung yang kita ingin meraihnya. Bayangkan, Masya Allah, kalau kita bisa meraihnya itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita
untuk meraihnya di akhir-akhir Ramadan. Bahkan beliau memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Menguatkan ibadahnya. Di awal Ramadan ibadahnya luar biasa, apalagi di akhir Ramadan jauh lebih hebat lagi. Kalau kita kan berbeda. Di awal Ramadan, masjid di mana-mana penuh. Salat tarawih penuh full, bahkan sampai di luar-luar. Awal Ramadan tuh ya, biasanya di tanggal 1 sampai tanggal 7 tuh penuh masjid, musola penuh. Ridho, waduh, nggak kelihatan itu, saking penuhnya manusia sampai keluar-luar. Ya, di awal Ramadan. Tapi di akhir Ramadan, di ujung Ramadan, coba mengalami kemajuan. Kemajuan apa ya? Shopnya maju. Ya, tinggal usianya yang 70 tahun ke atas ya. Yang anak mudanya sudah jarang. Ya, ya Allah. Ini lumrah ini. Dan ini setiap tahun kita melihat begitu. Aneh, kenapa bisa begitu ya? Karena godaannya lebih kuat. Ya kan? Sibuknya dengan lebaran, pakaian, makanan, Idul Fitri, mudik, dan segala khas. Ya, ketupat lah, ya daging lah ya. Jadi konsentrasi ibadah itu mulai luntur. Sudah mulai pengaruh lebarannya lebih kuat. Mudiknya lebih kuat. Ketupatnya lebih kuat dibandingkan dengan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan itu setiap tahun kan ya. Tapi insya Allah tahun ini mulai paham ya Pak ya. Insya Allah di akhir Ramadan lebih penuh lagi dibandingkan di awal Ramadan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Ya, jangan seperti tahun-tahun yang kemarin gitu ya. Kan kita tahu nih sekarang pas banget membacanya surah Al-Qadar itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Sebab Lailatul Qadar itu dapatnya di akhir bukan di awal. Inilah kemuliaan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, syahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, yaitu bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan. Kalau bulan Zulhijjah di awalnya, kalau bulan Ramadan di akhirnya. Mulia di awalnya, termulia awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh. Karena ada Arafah, ada Idul Adha. Kalau bulan Ramadan di akhirnya karena adanya Lailatul Qadar dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Di situ aja dah pokoknya. Ya, insya Allah. Makanya ada i'tikaf ya Ramadan itu di akhir Ramadan kan. Ya, di masjid-masjid full house ya insya Allah. Ya. Nah, sekarang kan sholat sudah mulai katanya nih. Ya, sudah mulai boleh kalau kita sih alhamdulillah dari awal nggak pernah ya jaga jarak ya. Kalau di Jakarta di mana-mana kan sholat jaga jarak. Jangankan Jakarta, Riyadhus Shalihin masih jaga jarak ya. Dan insya Allah ya MUI sudah membolehkan sholat dengan rapatkan boleh. Iya, nggak tahu nanti benar atau enggak. Ya, mudah-mudahan ya kita sholat selalu istiqomah nggak jaga jarak ya. Iya, cuma bingung juga kalau kita pas sholatnya di masjid yang jaga jarak ya. Iya, kita ngikutin aja dah ya. Allah akbar lillahil hamd. Ya Pak ya. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dulu ada ya orang yang mempunyai keinginan, mempunyai umur 1000 tahun. Ya. Beringinan seandainya usianya 1000 tahun. Ada orang yang begitu. Nah, ini kalimat 1000 kalimat yang banyak. Orang-orang dulu tuh pengennya umurnya 1000 tahun karena inginnya hidupnya enak begitu, ingin dapat 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Ya, kalau kita kan 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, Pak ya. Kemudian ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun seluruh malaikat. Masya Allah, termasuk malaikat Jibril. Warruhu fiha. Ruh di sini adalah malaikat Jibril yang turun di malam Al-Qadar itu. Biizni rabbihim, dengan izin Allah, izin Tuhan mereka. Min kulli amrin, ya membawa segala urusan, mengatur segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ini malaikat semuanya turun. Ya, makanya disebut sempit.
Kenapa disempit? Karena seluruh malaikat turun. Ngapain malaikat? Mendoakan orang yang iktikaf, mendoakan orang yang beribadah. Dan kalau kita berdoa diaminkan oleh para malaikat. Ya, makanya di malam Al-Qadar ini jangan sampai kita tidak beribadah. Minimal tarawihnya, maghrib tarawihnya sampai subuhnya di masjid. Minimal itu. Karena ulama mengajarkan, ya, kalau menurut Imam Syafi'i yang penting niat i'tikaf. Ya, walaupun hanya beberapa menit saja. Misalnya kita masuk masjid maghrib niat i'tikaf, kita sholat maghrib, kita pulang berbuka puasa makan, balik lagi ke masjid kita niat i'tikaf, isya tarawih doa kita pulang, itu dapat pahala i'tikaf minimal segitu. Kemudian pulang lagi sholat subuh sampai syuruk dengan niat i'tikaf mendapatkan pahala i'tikaf, itu minimal. Ya, itu juga dianggap i'tikaf, ya minimal. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud i'tikaf itu ya 10 malam itu. Jadi nggak pulang-pulang selama 10 malam. Dari mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Nggak pulang-pulang. 10 hari, 10 malam ada di masjid i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Nah, kira-kira kita mau pilih yang mana? Pilih yang pertama, Ustaz. Pilih yang pertama, yang hanya berapa jam saja, lumayan daripada enggak sama sekali, ya. Sebab biasanya di akhir-akhir Ramadan ini orang sudah mulai banyak ke mall, banyak ke pasar, ya sibuk dengan pakaian baru, baju baru, sibuk dengan ada yang bikin dodol lah, ya kan ya, ngaduk dodol, ada yang daging lah, ya macam-macam aja. Makanan bikin kue lah, kebo lah, aduh akhirnya lupa dengan ibadah, lupa dengan Lailatul Qadar. Padahal malaikat turun mendoakan orang yang ibadah. Doa kita diaminkan oleh para malaikat. Mustajabah doa di saat itu. Apa doa tadi? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. I'tikaf. I'tikaf itu yang penting niat. Nawaitu antakya fi hadzal masjid litaqarrub ila Allah sunnatan lillah, atau bahasa Indonesia saya niat i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah, ya sunnah karena Allah taala, ya dengan niat i'tikaf. Jangan lupa setiap masuk masjid niat i'tikaf, ya kita hari Jumat nanti sholat Jumat niat i'tikaf, jangan sampai enggak niat karena enggak ada pahalanya nanti. Walaupun di masjid itu kita tertidur, ya, tapi tertidurnya karena kita zikir kelelahan, ya khutbahnya pun tidak berapi-api, akhirnya membuat sayup-sayup, kipas anginnya di bawah kita, duduknya ya di dekat pojokan, lalu nyender, udahlah nikmat banget ya, pulas gitu. Tapi masuk masjid dengan niat i'tikaf, insya Allah mendapatkan pahala i'tikaf, ya Pak ya, insya Allah. Tapi di sini mah nggak ada yang tidur, nggak ada yang beda ya. Ya Allah ya Rabbana. Apalagi semalam habis nonton film G30 SPKI ya. Allah Akbar. Filmnya sampai jam berapa itu? 3 malam berturut-turut ya. Ya ini memang pas hari ini tanggal 1 Oktober dan memang pas malam Jumat. Dan peristiwanya juga malam Jumat. Malam Jumat, Pak. Jadi 30 September tahun 1965 itu jenderal-jenderal dibunuh dengan sangat kejamnya, ya tidak berperi kemanusiaan. Kalau mendengar langsung itu tidak seberapa. Kalau di film itu bapak saya ditarik, kata anaknya Jenderal Ahmad Yani kan, itu ditariknya tangannya. Nah, kalau sebenarnya katanya kakinya yang ditarik. Jadi setelah ditembak tuh kakinya ditarik dari dalam rumah sampai ke mobil truk itu, ditarik tangan, kakinya ditarik jadi kepalanya. Bahkan yang mengangkat jenazah itu kepalanya Ahmad Yani itu hampir putus. Jadi udah meninggal pun dicacak lagi diputusin lagi kepalanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang mengangkat jenazah 7 jenderal itu. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Nah, itu ya peristiwa itu kan.
Dan itu terjadi benar nyata. Nah, sekarang kan orang ada yang ngomong janganlah nonton itu katanya. Ya ini jadi pembelajaran. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada namanya komunis gaya baru. Nah, harus perhatiin, hati-hati nih. Sudah masuk ke semua link, semua ormas, semua partai, semua di lembaga pemerintahan pun sekarang sudah ada komunis. Ya, bahkan mantan Panglima TNI kan, Gatot Nurmantio itu pernah menyatakan begitu. Di TNI sudah disusupi komunis. Nah, makanya hati-hati nih Pak. Buktinya adalah Ustadz ada yang ditembak di Tangerang, dibacok di mana itu? Di Bekasi kalau tidak salah ya, di Begal, kemudian di Batam. Belum lama ini kejadiannya. Yang di Batam ditangkap dia ngaku langsung, saya komunis begitu. Ketika ditangkap di polisi, saya komunis, aku sendiri. Komunis ini kan tidak percaya Tuhan, Pak. Nggak percaya dengan Tuhan. Hati-hati kalimat komunis itu diantaranya semua agama benar. Nah ini hati-hati. Orang yang mengatakan ini udah terindikasi komunis. Semua agama benar, ini berarti terindikasi komunis. Ya. Kan inna dina indallahi Islam. Orang Islam mengakui agama saya sesungguhnya apa yang paling diterima oleh Allah adalah agama Islam. Orang Kristen silakan ngomong mengatakan agama saya agama yang paling benar. Itu jelas boleh kalau begitu. Tapi kalau orang mengatakan semua agama benar, nah ini terindikasi dia pemikirannya sudah komunis. Makanya hati-hati ini Pak ya Allah. Anak-anak kita terutama cucu-cucu kita. Makanya alhamdulillah sekarang sudah dibangkitkan film itu lagi ya. Kalau dulu setiap tahun kita dulu ya. Terus setiap tahun di TPRI itu nonton film itu setiap tahun. Nah sekarang sudah mulai walaupun memang tidak full ya, tidak sesuai dengan full yang ada filmnya gitu ya. Soalnya gambarnya kan waktu rapat DNID itu sudah nggak ada gambar Palu Aritnya ya. Coba lihat filmnya nggak ada kan? Jadi kurang disensor, jadi banyak sensornya ya. Ya Allah, ya lumayan daripada nggak sama sekali kan? Ya, jadi kalau pengen lihatnya jelas ya di YouTube sekarang ya. Di YouTube itu 4 jam itu jelas itu nggak ada sensornya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu artinya adalah umat Islam itu ada di mana tuh? Kiai dengan santri 200 orang. Jadi puncaknya itu ya jenderal itu. Sebenarnya bukan hanya di situ. Di Jawa Tengah itu ada namanya Kiai Sulaiman dengan santrinya 200 orang dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Ya, itu mati. Ya dikubur hidup-hidup. Jadi dikubur semuanya 200 orang itu dengan santrinya Pak Kiai itu. Kemudian di Kediri, kemudian di Tegal, kemudian ada ngadain pengajian, pakaian yang ngaji dah, ngasih besek, ngasih makanan tuh, makanan. Ternyata makanannya itu sudah diracuni. Jadi semua yang hadir dalam pengajian itu mati semua. Iya, itu diracuni, sengaja. Jadi yang ngundang itu PKI, komunis. Jadi berpakaian sama, baju koko, peci, perempuannya pakaian jilbab. Ngadain syukuran, pengajian kita gitu ya. Wah pengajian nih. Ternyata makanannya sudah diracun. Semua yang datang mati semuanya. Makanya hati-hati itu sekarang. Ya kan? Ya, hati-hati. Masya Allah. Sekarang begitu caranya luar biasa. Kejahatan komunis ini luar biasa. Ya, dan ini sampai akhir ada masih terus. Sekarang kan negara yang komunis kan Cina. Nah sekarang Indonesia dekat dengan Cina. Kayak dulu tahun 65 kan dekat dengan Cina juga kan. Ya kan tahun 48 dekat dengan Soviet, sekarang dekat dengan Cina gitu. Tahun 65 dekat dengan Cina. Peking namanya dulu kan. Sekarang Tiongkok. Nah, ini juga hampir ya khawatir ini. Umat Islam di Cina, di Uighur Cina itu dibantai. Pembantaian pun sadisnya luar biasa. Saya lihat Pak ya Allah itu umat Islam sampai hari ini dibantai supaya kemudian yang anak-anaknya itu supaya masuk ke komunis, supaya pemikirannya komunis, ungkapan komunis dipaksakan. Ya, syahadatnya pun dihilangkan supaya murtad dari Islam dengan cara komunisnya. Allah, nauzubillah. Sekarang ini terjadi di Uighur Cina ini. Ya Allah ya Rabbana. Bahkan ada partai yang dekat dengan partai komunis lagi. Ya kan? Berarti kan terindikasi pemikirannya sudah komunis. Orang komunis nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan, menghalalkan segala cara. Yang penting berkuasa. Nauzubillah. Makanya kita disadarkan di tanggal ini. Nanti kita mendoakan
seluruh para pahlawan, wabil khusus yang muslim terutama ya, para ulama yang dibunuh, para santri yang dibunuh, ya. Kemudian pemuda Islam tuh ya, pemuda pelajar Islam sedang mengadakan training, yang perempuannya dilecehkan, diperkosa, yang laki-lakinya dibunuh gitu. Quran diinjak-injak, dibakar, diinjak-injak, ya Allah. Kemudian ada lagi saya baru baca lagi, yaitu di Solo itu. Jadi ada segerombolan orang gitu yang masuk truk bilang, ayo ganjang PKI, yuk kita hancurkan PKI. Nah, pemuda-pemuda Islam nih, ya para aktivis Islam, pada ikut tuh, nggak tahu kan, karena dia mengatakan kan kita mau demo tentang ganjang PKI. Masuk satu truk itu. Nah, lalu truknya ini kemana tahu gitu, dibawa semuanya, diikat, digorok semuanya. Ada seorang yang dia lari lalu masuk ke sungai, ya, tapi dibiarkan sama yang lain. Jadi ditipu pengen ganjang PKI padahal dia adalah PKI. Dan itu ternyata terjadi di Solo tuh tahun 65 itu, setelah peristiwa di Jakarta 30 September. Ya Allah. Nah, itu terjadi itu, ya Allah. Jadi banyak penipuan dengan cara begitu. Makanya kita harus hati-hati sekarang Pak ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita jangan sampai pemikiran komunis. Ya, mulai sekarang masuk kan lewat komunis. Buku sejarah mulai dihapus-hapuskan. Bahkan kan yang di Kostrad aja kan, ya itu udah nggak ada lagi itu. Ya Allah Akbar. Itu yang diingatkan oleh Pak Gatot ya, yang sekarang mantan Panglima itu kan. Dia yang paling keras kan. Ya film G30S supaya ditayangkan kembali, supaya sadar kita bahwa komunis ini bahaya laten yang paling jahat ya. Ya, bukan hanya di Indonesia Pak, di seluruh dunia. Bahkan di Afghanistan 1.500 orang mati karena komunis. Di mana lagi, di Rusia juga begitu. Komunis itu benar-benar memakan korban. Orang dibunuhin itu dengan seperti binatang. Nauzubillah, dibantainya benar-benar. Pokoknya nggak ada yang, walaupun dia kakak sendiri, saudara sendiri, itu kan jenderal, salah satu jenderal itu Esparman namanya itu kakaknya, adiknya sendiri yang jadi komunis, yang bunuh dia sendiri. Padahal kakak adik itu saudara kandung, itu udah nggak ada ini. Ya Allah ya Rabbana. Ya, nah, jadi menghalalkan segala cara. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kembali lagi ke ayat ini, ke Al-Qalam dikatakan ini pas banget kebetulan tanggal 1 Oktober hari ini ya. Kemarin tanggal 30 September. Ya rahimakumullah, kembali ke surah Al-Qadar, malaikat turun malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah di malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ayat yang kelima. Salam sejahtera, selamat ya, damai ya, hiya dia sampai terbit fajar. Makanya kan malam kan, namanya malam itu sampai terbitnya matahari, sampai subuh. Maksudnya apa yang dimaksud dengan assalam? Salam ini artinya selamat, bebas dari segala macam kekurangan. Orang yang salam, orang yang terbebas dari penyakit, namanya sehat. Orang terbebas dari kemiskinan, namanya kaya. Orang yang terbebas dari kebodohan, namanya cerdas. Orang yang terbebas dari segala yang mengurangi kekurangan lahir maupun batin, itu dimaksud dengan assalam. Salam juga artinya ucapan yang bertujuan mendoakan. Ya, bagaimana kedatangan malaikat ya ke dunia ini, makanya mendoakan orang-orang yang beribadah. Salam artinya juga selamat, damai. Makanya ucapan ini menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang damai. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang terbebas dari kekurangan, baik jasmani ataupun rohani. Itu namanya salam. Salam
ya artinya doa. Salam artinya damai, sejahtera, tenang, bahagia. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang bahagia, orang yang tenang. Jadi ketenangannya itu melebihi daripada dia sebelum-sebelumnya. Ya, sulitlah. Ada tanda-tanda orang yang Lailatul Qadar. Di antara tandanya adalah terjadi perubahan, hijrah. Akidahnya makin kuat, ibadahnya makin khusyuk, akhlaknya makin mulia. Itu orang yang meraih itu. Kemudian ketenangannya luar biasa. Tenang, ya, tenang, ya, tidak sombong, tidak ria, tidak sum'ah, tidak ujub. Ya, akhlak-akhlak buruk itu Allah hapuskan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ketenangan. Ya, kalau dia kaya menjadi dermawan, kalau dia miskin menjadi pribadi yang sabar. Jadi apapun yang dialaminya baik buatnya. Itu salam, namanya salamun hiya hatta mat lail fas. Karena doanya malaikat mendoakan orang yang meraih Lailatul Qadar. Lalu bagaimana caranya agar kita meraih Lailatul Qadar? Karena semua kita bisa mendapatkannya tanpa terkecuali. Ya, jadi jangan seanggap wah dia orang berilmu dapat, belum tentu. Wah dia orang yang gelarnya tinggi, belum tentu. Kiai sekalipun belum tentu bisa meraih Lailatul Qadar. Ya, karena inna akramakum innallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja, ilmunya tidak tinggi, ibadahnya biasa, cuma dia istiqomah. Ya, i'tikafnya istiqomah, baca Al-Qur'annya. Ya, bahkan dia bisa menghatamkan Quran berkali-kali. Ya, sama seperti Imam Syafi'i itu, Pak. Itu kan hatamnya kan 60 kali selama Ramadan. Kalau kita berapa kali? Sekali juga belum tentu ya. Ya, jadi berarti semalamnya itu bila satu kali hatam, siangnya satu kali hatam, berarti kan 60 kali hatam Quran. Itu Imam Syafi'i. Rekor yang sulit kita tandingi itu Imam Syafi'i. Kita sehari 1 juz aja sudah berat banget kan? 1 hari 1 juz. Saya punya grup namanya Cinta Al-Quran di grup WA. Itu setiap hari di absen. Ya, 1 juz 1 hari. Pernah terlambat. Wah, yang lainnya sudah 1 juz, ini Ustadz kok lama banget ini. Ya Allah, kadang berat juga Pak, kalau lagi santai bisa 1 juz, tapi kalau lagi sibuk Masya Allah susah juga 1 hari 1 juz itu ya. Jadi one day 1 juz. Barusan tadi hatam sebelum ke subuh, habis tahajud, alhamdulillah diperintahkan Ustadz tolong baca doa Qatmul Quran. Alhamdulillah 30 juz hari ini selesai, pas tadi sebelum sholat subuh, alhamdulillah. Nah, coba sekarang nanti jamaah subuh ya atau jamaah Ar-Ridho ada grup WA 1 hari 1 juz. Siapa? Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, satu juz itu 9 lembar. 9 lembar. Enggak terasa. Misalnya juz yang pertama Pak Said, juz yang kedua Pak Jahidin, terus Pak Sulaiman, terus sampai 30 juz. Nanti ketemu lagi. Ya, hari ini juz yang pertama, besok juz yang kedua, terus begitu. Nanti ketemu lagi. Allah. Saya baru baca 16 juz, jadi baru 16 hari ikut itu. Ya, baru juz ke-16, Masya Allah. Besok nih hari ini juz 17, juz ke-17, surah Maryam ya, surah Maryam juz ke-17. Masya Allah, nikmati Pak ya. Allah Akbar. Kadang malu gitu, orang yang sibuk punya perusahaan bisa 1 hari 1 juz, kita yang nggak punya perusahaan apa-apa di rumah baik boro-boro. Nah, kembali lagi, jadi surah Al-Qadar ini isinya adalah tentang karunia Allah kepada umat Rasulullah SAW. Umat yang dahulu nggak dapat, hanya umat Rasulullah. Inilah keistimewaan Rasulullah dan keistimewaan umat Rasulullah SAW dengan surah Al-Qadar ini. Mudah-mudahan kita dapat bisa meraihnya. Amin. Insya Allah Jumat depan surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, yang mau ikut